mengembangkan kreativitas di kelas plus pengalaman mencipta. Sebenarnya 2 itu yang saya pikirkan untuk perkuliahan ini gitu. Nanti deh saya umumkan kalau ada sesudah merenung, kudu merenung heulanya sebentar melihat beberapa peluang dan keadaan ya. Untuk hari ini kita coba mempresentasikan ya, sama-sama membicarakan hasil belajar Anda. Tapi barangkali saya ingin dapat respon dulu, apakah bisa dilakukan pekerjaannya atau sangat berat? Agung. Berat. Cukup bisa Berat. Bu, cuman agak sedikit aneh gitu Bu ketika di translate. Ya Bu, ulang-ulang memahaminya juga. Iya Bu, pemahamannya kadang itu kayak bahasa-bahasa filsafat gitulah. Iya betul, makanya saya bilang ini bahannya harus dikeroyok karena memang bahasanya ya, minggu lalu saya sudah bilang tidak semudah yang biasanya dalam buku-buku Amerika gitu. Nah ini bahasanya agak betul, agak filosofis gitu ya, dan banyak istilah-istilah yang mungkin baru gitu ya buat Anda. Gitu. Makanya saya tanya dulu, bisa dijalani gitu. Kalau bisa, oke. Saya akan coba lihat dulu sedikit penyajiannya. Kalau saya lihat ini kayaknya belum paham atau masih banyak kesalahan, maka saya akan cut lagi untuk betul-betul dipahami dulu dan didiskusikan di kelompoknya. Gitu ya. Udah sempat diskusi di kelompok belum? Sudah Bu. Udah. Oke, just try ya. Kita coba lihat. Nah, yang maju dulu itu yang filosofi dulu apa? Yang teori dulu. Oh, yang teori dulu. Ya, teori yang historical itu. Cuma nidanya masih ini katanya Bu. Masih ada kelompok 1 kan itu. Iya. Terus yang kedua yang baru ya. Penampakan teori yang lama, kreativitas, kemudian teori yang baru. Nanti berikutnya baru ke musical yang layered ya, yang layered dan musical creativity. Jadi musical creativity mungkin terakhir karena itu pikirannya mungkin agak kesini gitu ya. Yang berpikir itu orangnya sudah mulai mendekati cara berpikirnya mesin. Fenomena kehidupan sekarang lah. Nah silakan, nggak apa-apa, nggak ada Nida kali ya, kan ada berapa orang Ren? Banyak kan? Sama Dery berdua. Oh hanya berdua. Reni, Dery, Nida, iya, sama bertiga ya? Iya. Tapi PPT-nya di Nida Bu. Oh PPT-nya di Nida, kata Nida 30 menit lagi. Yang berikutnya siapa aja nih sudah hadir? Dimas, Reki, Claudia, Hari ada? Hari belum ada Bu. Hari belum ada. PPT-nya di siapa? Pertama di kita semua megang masing-masing sih Bu. Udah diatur siapa yang ngomong, Reki? Karena itu kan ada beberapa subtopik ya, jadi emang kita bagi-bagi perbagiannya ya dia yang ngomong. Oke, Hari ngomong di nomor berapa? Hari ngomong di nomor 2. Hari ngomong di nomor 2. Oke. Hari akan datang? Kurang tahu Bu. Ini baru ngebales Bu. Oke, terima kasih di recall ya. Kelompok ketiga siapa? Ya, yang layer. Dandi sudah, Sani sudah, Fasya sudah, Arthur sudah datang? Belum? Udah. Ada itu Bu, ada. Ada Arthur ada udah. Arthur udah ada tuh Arthur, bagus penuh ya. Tadi satu lagi Yeni udah datang juga. Oke, betul. Yang kelompok terakhir ada Edwin sudah, Lani sudah, Sari sudah, Dila sudah, Agung sudah, Fitri izin, gitu ya. Kita mulai dari yang today dulu, yang present, coba. Teori yang sekarang itu seperti apa, gitu ya. Nanti baru mundur lah. Karena kalau
PPT-nya nggak ada kan, kecuali bisa minta ke Nida. Harusnya bisa sih. Ya, Ida ini Ya. udah ini Bu, Udah ini Bu udah katanya baru sampai kosan katanya. Katanya siap bentar lagi. Wait, ready Oke. gitu. Ready kan? Iya. PPT-nya udah dikasih ke kalian. Udah semalam di ini Bu, di share. Oke. Ya, maksudnya dibahas cuman dokumennya di Nida. Dokumennya masih di Nida. Di Nida apa kamu takut mau mulai? Enggak Bu, emang di Nida Bu. Gitu ya. Juga coy. Kecuali sama perempuan. Pendekar-pendekar, gitu. Bu. Beranian pendekar. Oke. Kalau gitu nanti diskusinya dipasang ya sekarang yang present tampil juga dilanjutkan dengan yang historical gitu ya. Baru nanti kita discuss. Enggak, Ya. mulai dari yang present dulu, hemat waktu soalnya. Ya. Kang Dimas, Yang present yang Reki. ya. Kang Dimas berarti langsung aja ya. Mau Kang Dimas yang share? Boleh, akhirnya Pak Dimas, bebas. Dimas aja lah. Mau nggak? Izin share screen ya, Bu. Ya. Oke. Sudah terlihat, sudah nampak, teman-teman? Ada, siap, mantap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan-rekan sekalian. Terima kasih sebelumnya telah memberikan waktu kepada kelompok kami untuk memaparkan hasil diskusi kelompok kami dari buku Musical Creativity, Strategies and Tools in Composition and Improvisation, bagian 3 bab 13, pendekatan saat ini, yang disusun oleh Dimas Maulana Lismaji, Hari Rizky, M. Raudia Sukma Perdana, dan Reki Darmawan. Baiklah, proses kreatif saat ini, karena di bukunya memaparkan tentang, mengusulkan tentang strategi dan alat untuk menjadi kreatif, maka perlu fokus secara singkat pada teori kontemporer yang berhubungan dengan proses kreatif. Nah, sebelum membahas tentang teori-teori tersebut, kita perlu mengenal juga tentang 4P kreativitas, yang mana di dalamnya menjelaskan tentang proses, produk, person, dan place. Proses adalah bagian yang ada di dalam kreativitas. Tentunya seseorang melakukan proses dalam membuat sebuah karya, akan muncul ide-ide baru di dalam prosesnya. Akan ada pengembangan, ada inovasi-inovasi yang muncul dalam proses membuat sebuah karya tersebut. Kedua, ada produk. Produk merupakan hasil karya dari proses kreatif. Nah, hasil dari karya ini tuh bisa berupa karya, bisa berupa benda-benda, tidak hanya karya saja. Berarti itu membuktikan bahwa sebenarnya proses kreatif juga dapat dilakukan di berbagai bidang, tidak hanya bidang seni saja, bidang musik saja, tidak. Nah, yang ketiga ada person. Person itu orang atau yang lebih menekankan pada kepribadian seseorang. Tentunya setiap individu itu memiliki daya kreatifnya masing-masing, tidak sama, sesuai dengan pengalaman yang mereka dapati ketika melakukan proses kreativitas tersebut. Itu juga didukung dengan lingkungan atau yang biasa yang ada place atau tempat tinggal. Itu juga sangat mendukung dalam kita melakukan proses kreativitas. Misalkan kita membuat sebuah karya, kita melihat lingkungan sekitar kita ada apa, ada benda apa atau ada apa, itu bisa kita lakukan proses kreativitas untuk mengeksplor dari benda apa yang ada di sekitar kita. Oke. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Saudara Hari mengenai proses kreatif. Kepadanya dipersilakan. Sudah ada. Terima kasih Kang Dimas. Ada Bu ini. Hebat. Untuk proses kreatif, teori yang berhubungan dengan proses kreatif terikat untuk memahami mekanisme mental yang terjadi ketika seorang
menjadi kreatif. Salah satu komponen model ini membuatnya sangat berbeda dari Wallace, komponen pencari masalah yang menggantikan tahap persiapan. Banyak teori kreativitas kontemporer menempatkan masalah di tengah-tengah proses kreatif. Masalah seperti ini dapat didefinisikan dengan baik, seperti teka-teki, atau memenangkan permainan dengan aturan tertentu atau tidak jelas. Di antara teori-teori yang menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, ada dua kategori utama yang saling bertentangan. Yang pertama, pemecahan masalah berpendapat bahwa dalam proses kreatif, suatu masalah biasanya dikonstruksi oleh pencipta. Seringkali dapat dideskonstruksi menjadi bagian-bagian yang terdefinisi dengan baik. Pandangan pencarian masalah lebih berorientasi pada penggambaran pengalaman subjektif individu kreatif dan berhasil menjelaskan contoh kreativitas independen dari keahlian. Galeson mengemukakan bahwa dalam seni ada dua jenis kreatif yang berbeda kepribadian. Proses kreatif yang berbeda secara signifikan yaitu ada pencari dan penemu. Nah, kalau si pencari ini lebih ke nyari bahan-bahan untuk dijadikan calon-calon si konsep itu gitu kan. Saat dia mencari kan harus cari referensi dulu dan lain sebagainya. Nah, kalau si penemu ini yang yang memastikan bahwa kita mau konsep seperti ini dan mulai mengerjakannya itu si penemu. Nah, proses kreatif utama tidak hanya terjadi pada tingkat seseorang, tetapi juga pada tingkat tempat atau lingkungan, dominan atau budaya dengan aturan simbolis. Orang yang membawa ide-ide baru ke dalam dominan simbolik. Umumnya, aliran tampaknya menyertai proses kreatif, dan semakin kreatif seseorang, semakin banyak yang dia alami itu dalam aktivitasnya. Jadi, proses kreatif ini tidak bisa secara langsung kita bisa kreatif gitu, dari pengalaman-pengalaman, terus dari nyari banyaknya referensi-referensi, mendengarkan, itu juga dari pengalaman itu sehingga kita bisa kreatif membuat suatu ide gitu kan. Nah, terus aliran tampaknya menyertai proses kreatif, dan semakin kreatif seseorang semakin banyak yang dia alami itu dalam aktivitasnya. 3 cara di mana seseorang dapat terkejut dari kreativitas gitu. Yang pertama kombinasional, yang kedua eksplorasi, terdiri dari eksplorasi ruang konseptual, yaitu gaya berpikir tertentu seperti teori, gaya busana, atau genre musik. Ketiga, tipe transformasional berarti perluasan ruang konseptual untuk memasukkan konsep atau ide yang sebelumnya tidak mungkin. Nah, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kang Reki gitu, Kang Raudia ya, lupa. Sama saya Bu, dilanjutkan Bu. Ya, terima kasih Kang Hari atas pemaparannya. Saya akan melanjutkan pemaparan mengenai kreativitas musikal. Kreativitas musik secara umum adalah untuk menjadi kreatif dalam kegiatan bermusik. Atau jika ditinjau kembali dari definisi menurut Steinberg dan Lubart, kreativitas musik adalah kemampuan untuk menghasilkan karya yang baru dan sesuai dalam ranah musik. Dapat berupa komposisi aransemen, improvisasi, interpretasi, cover, remix, rekaman atau produksi, instrumen dengan konsepsi suara tertentu, atau bahkan cara mendengarkan karya tertentu. Apalagi dalam proses kreativitas pada saat ini kebanyakan di ranah remix ya. Sangat banyak tuh musik-musik di TikTok, di Reels, Instagram, itu kebanyakan yang di mix, remix itu musik satu dengan yang lain itu digabung. Next, Kang Dimas. Selanjutnya komposisi dan improvisasi. Nah, dalam buku ini lebih berurusan pada kreativitas di bidang komposisi dan improvisasi. Dalam musik barat, sebuah karya memang harus disertai imajinasi dan inspirasi dengan cara tertentu agar sebuah karya tersebut dapat dihargai oleh penonton, audiens, dan jelas
Apa maksudnya? Ini harus menggabungkan melodi yang belum pernah terdengar, bahkan yang lama dalam konteks atau realisasi yang belum pernah terdengar. Konsepsi suara baru, bentuk inovatif, ritme baru yang menarik. Kemudian Simonton dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa komposisi yang umumnya dianggap kreatif itu memang menyimpang dari norma yang berlaku. Tetapi tidak banyak komposisi yang inovatif, tidak diakui secara luas. Maka dari itu kreativitas menurutnya tidak banyak diminati karena perlunya pemahaman teoritis dalam sebuah kreativitas. Jadi berdasarkan pengalaman empirik saya ya Bu, kebanyakan remaja-remaja gitu Bu, sekarang yang mengaransemen atau membuat komposisi itu tidak diimbangi dengan adanya pemahaman teoritis gitu Bu. Jadi maka Simonton itu mengungkapkan komposisi pada umumnya dianggap kreatif memang menyimpang dari norma yang berlaku. Jadi tidak dibarengi dengan pemahaman teori gitu Bu. Oke, next Kang Dimas. Nah, poin selanjutnya adalah proses pembuatan karya baru. Pada tahun 1981, Julius Bahle berdiskusi dengan 32 komposer termasuk Luigi Dalla Piccola, Ernst Krenek, Arthur Honegger, dan Arnold Schoenberg dengan maksud untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana mereka mendekati proses pembuatan karya baru. Evaluasinya dan jawaban atas hasil diskusi mereka yaitu didasarkan pada karya psikoanalis Jerman, terutama Freud dan Kris. Ia menilai seberapa besar pilihan komposer terhadap materi, pengalaman produktif yang tadi Kang Hari paparkan. Pengalaman produktif memang menjadi faktor utama. Kehidupan afektif dan emosional mereka dan kewajiban mereka untuk bekerja sangat mempengaruhi proses komposisi. Yang patut digarisbawahi adalah pertanyaan tentang seberapa mudah mimpi dapat mempengaruhi komposisi musik. Freud mengutarakan terutama pada komposer musik baru, menjawab bahwa banyak inspirasi dan imajinasi mereka datang dari mimpi. Nah, begitu. Baik, next Kang Dimas, ada satu slide lagi. Nah, sebagian besar proses komposisi tampaknya selalu terjadi secara tidak sadar dan terjadi secara spontan gitu. Banyak komposer luar biasa menggambarkannya seperti ini. Di antaranya Paul Hindemith mengatakan bahwa imajinasi dari ide-ide musik, melodi pendek adalah dasar dari proses komposisi. Nah, sisanya dipenuhi oleh kemampuan untuk membayangkan dengan jelas komposisi yang sudah jadi. Ya, baik. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Kang Reki. Hatur nuhun. Ya, hatur nuhun Kang Obeng. Ibu dan teman-teman izin memaparkan sedikit lanjutan materi dari yang tadi Kang Obeng sampaikan gitu. Jadi di pertengahan abad 20 ya, berarti 1950-an, 1960-an mungkin, itu para akademisi, para peneliti mulai tertarik untuk meneliti bagaimana caranya kita mengukur kreativitas seseorang. Bagaimana caranya kita mengukur kreativitas seseorang dalam hal ini misalnya kreativitas di bidang musik, ya, kreativitas musikal. Ada beberapa teori berdasarkan buku ini yang digunakan teori ini sebagai alat ukur atau tes psikometri musik. Ada beberapa. Ini ada yang pertama musical aptitude test. Musical aptitude test sebenarnya ini kita cukup familiar mungkin ya Bu ya. Kalau misalnya pas dulu S1-nya tes tes praktek gitu, minat bakat. Ya beberapa tesnya ada poin-poinnya yang sama gitu. Jadi tes bakat musik atau ujian masuk yang dirancang untuk mencari musikalitas yang melekat pada diri seseorang. Pada dasarnya hal ini berarti mengukur kapasitas dan kemampuan pendengaran mereka atau solfeggio untuk membedakan detail dalam nada, tekstur, dan ritme. Itu untuk musical aptitude test. Kemudian yang kedua ada Scissor Test of Musical Ability.
juga kurang lebih sama dengan MAT itu yang di atas. Merupakan tes standar untuk mengukur secara objektif kemampuan individu untuk memahami berbagai dimensi musik dan bagaimana bakat musik berada di antara siswa atau partisipan tes. Tes ini melibatkan prosedur terkontrol untuk mengukur kemampuan responden atau partisipan untuk membedakan nada, kenyaringan atau loudness gitu ya, tempo, timbre, warna suara, dan ritme. Kemudian yang ketiga, nah ini teori kreativitas Sawyer. Sawyer berpendapat bahwa satu-satunya produk dari sebuah improvisasi adalah proses kreatif itu sendiri. Jadi kalau Sawyer berpikir bahwa kreatif itu ya mungkin ya improvisasi gitu. Ukuran orang bisa dinilai kreatif atau tidak ketika misalnya dia bisa berimprovisasi, dalam hal ini dalam konteks musik misalnya gitu ya, ya dia bisa berimprovisasi, bermain musik secara improvisasi. Nah, ini diambil dari ada istilahnya yang umum, keseluruhan lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya. Mungkin ini bahasa Inggrisnya gitu, artinya kalau saya tangkap sih mungkin kalau misalnya di dalam, dia kan ini contohkan di dalam musik jazz, dalam pertunjukan jazz improvisasi, Sawyer mengibaratkan keseluruhan lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya. Mungkin di jazz ada tema dan variasi gitu ya, atau ada tema terus ada improvisasi gitu. Jadi temanya sedikit, sisanya musisi akan bermain improvisasi dengan mengembangkan tema itu lebih banyak daripada temanya. Mungkin yang saya tangkap gitu. Ya dia menyebut kreativitas improvisasional sebagai lawan dari kreativitas komposisional, di mana ada produk yang berbeda dari proses. Kemudian lebih lanjut, Sawyer menyatakan bahwa improvisasi umumnya didasarkan pada penemuan masalah daripada pemecahan masalah. Oke. Selanjutnya, Kang. Slide selanjutnya ini ada itu. Merker Space of Musical Performance Product. Ini kalau di bahasa Indonesiain ruang marker untuk produksi pertunjukan musik gitu ya. Ya artinya ini teorinya Bapak Merker, di mana beliau menggambarkan bagannya atau imajinernya seperti ini gitu. Ada lingkaran ini, komposisi, improvisasi, ekspresi, interpretasi. Kemudian ada garis lurus vertikal, ada persiapan dan penampilan. Kemudian garis lurus horizontalnya itu ada novelty, itu pembaruan, fidelity itu artinya loyalitas kita terhadap budaya lama atau tradisi lama gitu. Nah ini juga saya coba bahasakan sendiri gitu ya. Kira-kira mungkin nanti Ibu dan teman-teman mohon koreksi. Di dalam bagan ini, musik merupakan sebuah seni pertunjukan. Ini Pak Merker yang bilang, musik merupakan sebuah seni pertunjukan di mana para musisinya berkreasi secara langsung di depan penonton. Nah, produk musiknya dapat berkisar dari menawarkan sebuah karya yang ditulis itu composition, kemudian hingga interpretasi yang dihias itu ada interpretasi dan direncanakan. Kemudian aspek-aspek tersebut berada di antara lingkup novelty, pembaruan, dan mundur ke bawah ke kanan itu ada aspek loyalitas terhadap tradisi lama. Kemudian dipengaruhi oleh penampilannya dipengaruhi oleh preparation gitu, oleh persiapan. Kira-kira gitu. Mudah-mudahan nanti bisa diperbaiki sama Ibu. Terakhir, Kang Dimas, ada satu lagi teori 10 tahun Hayes. Nah, jadi menurut Hayes, baiknya gitu ya, komposer, para musisi yang akan membuat karya, membuat masterpiece, itu setidaknya dalam 10 tahun dia sudah melakukan aktivitas musikal. Beberapa contohnya memainkan karya orang lain, yang tadi mungkin mengcover, meremix, dan lain-lain, mengubah, mengaransemen karya orang lain. Terus juga di dalam permainan musik jazz ada mentranskrip permainan solo orang lain dan lain-lain selama 10 tahun. Sehingga setelah itu baru biasanya para komposer, para musisi
mulai membuat karya original mereka. Hal ini dilihat dari pengalaman beberapa musisi komposer sebelum-sebelumnya. Yang pertama Mozart. Di 10 tahun pertama Wolfgang Amadeus Mozart itu dia menulis piano itu berarti apa Bu? Konserto ya Bu ya? Konserto piano. Ada sonata, ada ya. macam-macam sih. Di sininya ada salah satunya konserto pianonya itu menggubah karya yang sudah ada. Itu Mozart. Kemudian juga di misalnya musisi jazz, kan kalau di jazz Amerika itu ada pemain saksofon namanya Charlie Parker. Charlie Parker itu terkenal untuk akan improvisasinya ya Bu dan teman-teman. Nah, Charlie Parker ini saking terkenalnya improvisasinya itu dijadikan bahan untuk dipelajari di sekolah-sekolah mau baik formal maupun non formal gitu. Untuk selanjutnya setelah misalnya para musisi sudah mempelajari improvisasi Charlie Parker, maka dia sudah layak untuk membuat karya sendiri. Juga The Beatles di tahun pertamanya, di 10 tahun pertamanya, menurut buku ini 90% itu dia memainkan karya orang lain. Sebelum akhirnya The Beatles membuat karya original sendiri. Oke. Tapi konsep 10 tahun ini juga sebetulnya tidak mungkin bisa berlaku, mungkin tidak ya Bu ya. Karena makin tinggi suatu kebudayaan untuk dipelajari, maka dibutuhkan pula waktu yang lebih panjang untuk mempelajarinya dan juga berkreasi di dalamnya. Kira-kira begitu, Ibu dan teman-teman yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf, banyak kekurangan, mudah-mudahan bisa dikoreksi. Hatur nuhun. Mangga. Alhamdulillah. Nah, jangan ditutup dulu, mungkin di slide-nya diturunkan perlahan. Kemudian siapa yang punya pertanyaan sekarang, pertanyaannya disampaikan, tapi tidak dijawab sekarang. Enggak. Kok hilang? Enggak kok ada. Silakan. Dari awal, nak, dari awal. Ya, silakan ditayangkan sebentar dari awal. Oke. Pelan-pelan, iya. Silakan ada yang mau tanya. Saya Bu. Iya. Baik, siapa ini? Dandi Bu. Oh, Dandi, mangga. Dandi, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau nanya bagian pembahasan Hareki, Bu. Ini mah hanya sharing aja ya, mungkin bisa Ibu dan lain-lain nanti bisa saling menjawab gitu. Dalam musik, di dalam bahasan yang Kang Reki bilang tadi perlu pendalaman ya untuk mempelajari musiknya itu sendiri. Bahkan dalam teori yang dibahas ini pun katanya menceritakan bahwa harus 10 tahun dulu dia mempelajari gitu, baru bisa dikatakan layak mungkin ya Kang ya, layak untuk maksudnya membuat karya gitulah ibaratnya. Nah, pertanyaan saya, lalu jika kita melihat dengan keadaan sekarang yang disebut karya musiman ya Kang ya, yang lagu yang memang tenar saat itu gitu. Terus ada 6 bulan apa setahun hilang, akhirnya udah lenyap gitu. Berbeda dengan karya-karya yang memang penyanyi-penyanyi Indonesia salah satunya ya, lagu Ardila, Ruth Sanaya dan lain-lain itu baratnya, yang sampai saat ini pun memang lagunya gitu masih ada aja gitu peminatnya, bahkan sampai beberapa kalangan pun dia maksudnya menikmati gitu ataupun masih menerima. Nah, berbalik pada yang tadi diungkapkan bahwa harus 10 tahun. Nah, ini pertanyaannya mungkin untuk kelompok Kang Reki dan semuanya, ada masalah apa gitu di dalam karya yang mungkin bahasa sayanya karya yang disebut musim gitu ya, musiman gitu. Zamannya lagunya apa sih, kecelakaan pesawat, muncullah lagunya Anet kan, itu rame booming gitu. Zamannya Seventeen kecelakaan, lagu kemarin gitu dan lain sebagainya gitu. Dan pada saat ini lagu-lagu itu nggak ada gitu.
Nah itu mungkin yang bisa saya tanyakan, ada apa gitu, apakah mungkin tekniknya ataupun pembelajarannya kurang mendalam dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, pertanyaannya menantang. Oh. Iya, nanti biar dipikirin dulu ya sama teman-teman. Silakan. Ada lagi? Satu orang lagi, silakan. Ada yang bertanya? Jadi mungkin slide 9 barangkali ada yang tertarik. Itu terutama yang berminat berkaitan dengan kekaryaan. Tidak? Salah. Oke, Asani. Enggak, San. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suara saya jelas ya? Jelas. Oke. Perihal ini mungkin kebetulan di pembahasan kelompok kami juga ada gambar yang sama ya. Ini Bang Edgar. Ini terkaitan dengan komposisi juga ya dalam lingkaran antara novelty dan preparation itu. Mungkin menurut pendapat kelompok Alek dan kawan-kawan, sekiranya berapa persentase gitu kan teori ini sangat terpakai gitu di dalam kehidupan bermusik atau di industri musik gitu. Selebihnya kan untuk sisi lain memberikan seperti alur untuk membuat suatu pertunjukan musik, memproduksi musik gitu. Kira-kira sangat kepake banget ya kira-kira dalam industri musik saat ini mungkin. Semoga dipahami. Saya juga masih memahami ini juga ya. Masih mendalami ini. Aduh. Mungkin pertanyaannya seberapa jauh teori generatif ini itu, Bu. Ya. Bisa digunakan dalam konteks industri musik gitu. Ya, Bu. Oke, iya. Susah lagi nih pertanyaannya. Ya, terima kasih. 2 pertanyaan yang sangat bagus ya. Silakan dipikirkan, kita dengarkan dulu. Sekarang presentasi kelompok 1 ya. Yang tadi kan harusnya kelompok 2 nih. Silakan. Share screen-nya udah ada belum? Udah. Poin. Ya. Langsung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum kelihatan. Iya Bu, emang belum Bu, kejutan. Oh gitu. Di sini kami dari kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjelaskan tentang historical approach. Yang mana secara historis, kreativitas ini berasal dari Tuhan. Yang karenanya juga disebut sebagai pencipta. Manusia tidak pernah diberkahi dengan kemampuan asli untuk menciptakan sesuatu. Ketika komposer di Renaissance mulai diakui, karya kreatif mereka ini dipahami sebagai inspirasi, secara harfiah mendapatkan semangat dari suatu tempat, yaitu didorong dan dibentuk oleh Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu, komposisi musik bukan ciptaan manusia, tetapi karya sederhana yang dihasilkan melalui asal-usul dari ciptaan Tuhan. Seperti pernyataan Beethoven ini menegaskan bahwa pemahaman tentang musik adalah wahyu, bukan penemuan komposer. Ketika kita berbicara tentang kreativitas saat ini, dalam kehidupan sehari-hari kita sering dihadapkan pada situasi yang menuntut kita untuk menemukan solusi kreatif. Misalnya jika kita lupa membeli bahan penting untuk melengkapi resep makan malam, kita juga mungkin harus berimprovisasi dengan apa yang tersedia di dapur. Ada banyak aktivitas yang tidak terhitung dalam hidup kita ini, di mana kita bahkan tidak sadar bahwa kita sedang kreatif. Lalu apa sebenarnya kreatif itu? Bagaimana kita bisa menggambarkan apa yang terjadi? Siapa yang bisa berkreasi?
Di mana dan dalam situasi apa seseorang bisa menjadi kreatif, dalam konteks apa sesuatu harus baru agar dianggap kreatif. Pada bagian ini, kami telah merangkum dari buku Musical Creativity untuk memberikan gambaran dari konsep kreativitas berasal dan bagaimana ia berkembang dari waktu ke waktu. Kemudian juga gambaran tentang penelitian psikologis awal dan terkini, serta membahas secara singkat tentang penelitian-penelitian kreativitas itu sendiri. Konsep kreativitas melalui sejarah Barat. Pada periode Paleolitik atas hampir 40.000 tahun yang lalu, dan mungkin bahkan jauh lebih awal, manusia menciptakan benda, lukisan, atau alat musik. Artefak yang masih ada seperti Venus of Holofernes, The Cave Painting of Soviet, ini merupakan ekspresi simbolis dari persepsi manusia tentang dunia, dan penampilan mereka mengisyaratkan minat pada estetika. Lalu, ada The Holofernes Flute, menyiratkan keberadaan bentuk awal musik dan cara ekspresi abstrak yang membutuhkan minat dalam eksperimen. Sepanjang sejarah manusia, agama, dan mistisme memainkan peran besar dalam kegiatan yang kita anggap kreatif. Tindakan kreatif sering dianalogikan dengan penciptaan dunia oleh otoritas yang lebih tinggi, atau setidaknya ditempatkan dalam konteks pandangan dunia yang berlaku. Pada awal peradaban Barat, konsep kreativitas jauh lebih dekat dengan konsep-konsep peradaban kuno yang disebutkan sebelumnya. Meskipun kreativitas mungkin berasal dari penciptaan artistik, seringkali tidak dikaitkan dengan ciptaan manusia sama sekali. Untuk waktu yang lama, Tuhan dipandang sebagai satu-satunya pencipta dan setiap ciptaan dipandang berasal darinya. Sebenarnya baru pada abad ke-19 istilah kreativitas itu muncul. Secara etimologis kata tersebut berasal dari istilah Latin, creare, yang artinya menciptakan, melahirkan, memilih. Sebelum itu ada orang Yunani menggunakan kata poiein, yang artinya membuat. Namun, ide kreatif ini diyakini secara langsung ditentukan oleh para dewa melalui mediasi perenungan. Seperti pelukis, pemahat, atau bahkan musisi, hanya seharusnya meniru karya-karya sebelumnya dengan terampil sambil mengikuti hukum dan aturan yang ketat untuk mencerminkan kesempurnaan alam. Sudah menjadi kepercayaan umum bahwa tidak ada hal yang baru mungkin terjadi di dalam seni. Namun demikian, seniman dipandang sebagai individu dan mereka dihormati secara publik atas prestasi mereka. Semua ini kaitannya erat dengan usaha kreatif dari the Greek concept of genius, yang berarti kekayaan mistik dan bakat di ambang kegilaan. Konsep ini muncul kembali pada abad ke-19 dan masih memberikan pengaruh yang cukup besar hingga saat ini. Dalam budaya Romawi, gagasan tentang imajinasi dan inspirasi menjadi penting kaitannya dengan karya seni yang diciptakan. Ini mendekati gagasan konsep saat ini dan butuh berabad-abad setelah jatuhnya Roma sampai dunia barat mendapatkan kembali penilaian individualitas yang serupa. Pada abad pertengahan, di bawah pengaruh agama Kristen, arti kata kreasi dipersempit dan secara unik ditafsirkan secara religius, yang mana itu merujuk pada Tuhan, creating from nothing. Baik seni maupun puisi atau ciptaan manusia lainnya tidak dianggap sebagai hasil kreativitas. Setiap karya seni seharusnya diciptakan untuk menghormati Tuhan, dan seniman tidak memiliki arti sama sekali. Era Renaissance membawa gagasan kreativitas dalam seni seperti yang kita pahami sekarang, dan inovasi menjadi aspek yang penting. Seniman kembali mendapatkan pribadi dan semakin banyak bekerja di bawah perlindungan gereja. Pada abad ke-17, mulai muncul puisi dan seni lainnya. Di era pencerahan, kreativitas perlahan menjadi bagian yang lebih mendasar dari teori seni. Penulis mulai membuat perbedaan antara jenius dan bakat,
dan mengungkap konsep jenius supranatural. Mereka menyatakan bahwa ada potensi kejeniusan dan bakat dalam diri setiap orang, dan itu sangat tergantung pada suasana politik dan konteks sosial. Apakah itu dapat dieksplorasi? Pada abad ke-19, seni sepenuhnya diakui sebagai penciptaan manusia. Makna penciptaan bergeser terutama dengan munculnya penjelasan-penjelasan baru tentang cara kerja dan evolusi dunia seperti penjelasan Charles Darwin. Nah, di penghujung abad ke-20, konsep kreativitas akhirnya digeneralisasikan dan mulai digunakan untuk sumber lainnya selain seni. Awal kreativitas dalam psikologi. Jadi pada akhir abad ke-19, psikologi eksperimental tidak lagi hanya konsep kreativitas yang diselidiki dan dijelaskan, tetapi juga ada prosesnya. Psikolog dan filsuf mulai menggambarkan awal psikologi kreativitas dicirikan, ditandai oleh dua aliran tentang sifat kreativitas. Yang pertama ada asosiasionis dan yang kedua ada gestaltis. Pada aliran asosiasionis di bawah pimpinan Sir Francis Galton, terinspirasi oleh teori terobosan sepupunya yaitu Charles Darwin, menyatakan bahwa kreativitas terdiri dari mengasosiasikan hal-hal atau ide-ide dengan cara baru dan berbeda. Asosiasionis percaya bahwa ketidaksadaran dapat dibuat sadar melalui asosiasi pikiran. Gestaltisme menjelaskan proses kreatif adalah pola atau bentuk mental dengan cara baru, yaitu dari posisi yang berbeda atau dalam situasi yang berbeda. Max Wertheimer, seorang gestaltis, mengusulkan bahwa sudut pandang baru tentang keseluruhan masalah akan lebih efektif daripada menata ulang bagian-bagian masalah tersebut. Pada awal abad ke-20, proses kreatif dikaitkan dengan pemecahan masalah, dan ada keyakinan bahwa wawasan, hasil dari proses, biasanya tiba-tiba datangnya dan pasif. Salah satu orang pertama yang menggambarkan proses kreatif yaitu Graham Wallace. Modelnya berisi 5 tahap. Di antaranya ada persiapan, ada inkubasi, ada isyarat, ada penerangan, dan verifikasi. Model 5 tahap ini adalah karakterisasi proses kreatif yang paling berpengaruh, tetapi ternyata sulit untuk diverifikasi. Karena apa? Karena sangat kecil kemungkinannya seseorang dapat menjadi kreatif dalam konteks penelitian artifisial. Pertanyaan yang lain yang dibahas oleh Sir Francis Galton bahwa kreativitas dan terutama kejeniusan diwariskan secara genetik. Namun, menurut William James menyarankan bahwa lingkungan dan pendidikan seseorang memiliki pengaruh terbesar pada kreativitas manusia itu sendiri. Banyak psikolog kemudian mengikuti jalan James dan memulai mencari pemicu dan aspek yang menguntungkan. Contohnya Sigmund Freud menyatakan bahwa kreativitas dibentuk oleh pengalaman traumatis yang dialami dalam 5 tahun pertama kehidupan si manusia itu sendiri dan kemudian terkubur dalam pikiran alam bawah sadarnya. Para psikolog humanis menentang pandangan Freud dan pengikutnya. Menurut Abraham Maslow, ketika kebutuhan tingkat yang lebih rendah, yaitu kebutuhan fisiologis, keamanan, cinta, dan harga diri terpenuhi, ini termasuk aktualisasi untuk memenuhi potensi pribadi seseorang dan memahami dunia. Psikolog humanis lain, Carl Rogers, mencatat ciri-ciri kepribadian mendukung kreativitas ada beberapa, ada 3. Jadi yang pertama itu memiliki keterbukaan terhadap pengalaman. Kedua, memiliki kemampuan untuk mengevaluasi situasi dengan kemampuan standar sendiri. Yang ketiga, kemampuan untuk bereksperimen dan terlibat dengan situasi yang tidak stabil. Rogers mengklaim bahwa seseorang yang memiliki ciri-ciri ini kemungkinan besar berada dalam kesehatan psikologis yang baik. Sedangkan Erich Fromm mengklaim bahwa kreativitas berasal dari kebutuhan untuk meningkatkan di atas sifat naluriah seseorang. Fromm mengusulkan 5 ciri kepribadian tambahan. Jadi, yang pertama, seseorang memiliki kemampuan untuk mengatasi kebingungan dan keterkejutannya sendiri. Lalu, ada kemampuan untuk berkonsentrasi, ada pengetahuan objektif tentang diri sendiri, lalu ada kemampuan untuk menerima konflik, dan yang terakhir ada kecemasan. Semua teori dan sikap ini bekerja menuju gambaran yang lebih jelas tentang kreativitas.
Dan terakhir, selanjutnya pada tahun 1950 penelitian kreativitas dilakukan secara sistematis untuk verifikasi. Penelitian kreativitas dalam beberapa tahun terakhir. Studi ilmiah tentang kreativitas dimulai oleh Joy Paul Guilford pada 2-8 September 1950 melalui pidato beliau sebagai presiden baru dari American Psychology Association, di mana ia memerlukan penelitian yang lebih formal ke bidang kreativitas yang sebelumnya tidak jelas. Ide utamanya adalah creativity should be studied in everyday subject instead of exceptionally creative individuals. Sebelumnya, beberapa cendekiawan ini telah berusaha melakukan penelitian yang sistematis, tetapi pada fokus kejeniusan. Terinspirasi oleh penelitian empiris Galton dan James, psikolog abad ke-20 seperti Louis Terman dan Catherine Cox melakukan studi historiografi terhadap individu yang dianggap jenius dengan memperkirakan IQ mereka berdasarkan data biografi dan autobiografi serta konteks sosial mereka. Kesimpulan dari studi ini dan tindak lanjutnya adalah bahwa faktor perkembangan dan keluarga lebih berpengaruh pada kemampuan kreatif daripada kecerdasan, dan bahwa pada IQ lebih tinggi dari 115, kreativitas dan kecerdasan kurang lebih tidak berkorelasi. Guilford mengemukakan bahwa tidak ada yang namanya kecerdasan umum. Dia membagi kecerdasan mental menjadi 120 faktor, yang semuanya itu bisa lebih atau kurang, tergantung pada individunya masing-masing. Setiap faktor itu bergantung pada satu atau beberapa tindakan. Di antaranya adalah divergent production, convergent production, cognition, memory, dan evaluation. Divergent production yang merupakan bagian penting dari pandangan ini akhirnya menerapkan tes psikometri untuk menemukan dan menyimpulkan bahwa hasil yang berasal dari divergent production ini adalah yang paling signifikan. Berdasarkan penelitian Guilford, Paul Torrance mengembangkan Torrance Test of Creative Thinking yang menilai beberapa tanggapan terhadap tugas-tugas pemecahan masalah menurut kelancaran, fleksibilitas, orisinalitas, dan elaborasi. Lalu pada tahun 1950 sampai 1960-an, penelitian difokuskan pada kepribadian kreatif dalam gelombang New Version of Individualism. Psikolog pada waktu itu percaya bahwa cara terbaik untuk mempelajari kreativitas adalah dengan menganalisis individu dan motivasi, tujuan, dan juga representasi kognitif internal mereka. Sifat-sifat yang serupa dicatat oleh para psikolog humanis ternyata sangat penting bagi kreativitas. Belakangan ini, topik dan latar belakang subjek diperluas dan mencakup penelitian tentang jenis atau gaya kreatif itu sendiri. Pada akhir tahun 1980-an, para peneliti yang dipimpin oleh Mihaly dan Dean Kate Simonton mulai menggabungkan lingkungan sosial dan kontekstual untuk menilai di mana dan bagaimana karya kreatif terbaik dapat dilakukan. Dengan melihat sistem itu, Mihaly mengklaim apakah sesuatu sebagai karya kreatif atau tidak sangat bergantung pada dan sering ditentukan oleh konteks atau lapangan di mana ia diproduksi. Terinspirasi dari ini, para sarjana mulai banyak menyelidiki kreativitas kelompok dan proses kreatif interaktif. Mereka mengklaim bahwa kreativitas tidak selalu dapat didefinisikan sebagai milik individu, tetapi milik jaringan sosial yang kompleks di mana masing-masing anggota menyumbangkan bagian mereka. Penelitian lainnya telah berfokus pada proses kognitif kreativitas, di antaranya adalah model Genepler, yang alih-alih mengkonfirmasi 5 langkah model Wallace, mereka mengasumsikan bahwa ada 2 fase. Yang pertama adalah fase generatif, di mana subjek menciptakan representasi mental yang kemudian diproses pada fase eksplorasi melalui pengambilan, asosiasi, sintesis, transformasi, transfer analogis, dan reduksi kategoris. Ada banyak arah dan teori lain dalam studi kreativitas, namun sayangnya dalam buku ini kami tidak menemukan bagaimana gambaran secara lengkapnya. Lalu penerapan kata kreativitas saat ini banyak yang menginspirasi sarjana untuk melakukan studi interdisipliner dan mengadopsi ide-ide dari sumber lain.
Jadi kreativitas yang awalnya merupakan wahyu di zaman kuno kini telah digantikan oleh pemikiran ilmiah seperti Darwinisme yang menciptakan ciptaan ilahi dalam keilmuan biologi. Sekian dari kelompok kami, teman-teman. Terima kasih. Kembali. Iya, aku tadi kayak nonton film loh. Apalagi pas suaranya Reni tuh, keren. Ini teh di studio gitu apa? Oh ternyata Reni Lipsy ya Bu. Podcast. Ini bagus banget tuh suaranya tuh tadi ya. Kayak voice over aja Bu. Enggak cocok tuh kalau jadi penyiar apa-apa tuh bagus suaranya ya. Saya jadi kepikiran tadi tuh kalau PowerPoint-nya itu betul-betul diisi suara yang seperti tadi ya, temponya yang dipakai Reni. Kalau Nida tadi keren pengaturan ininya apa? Visual ya, aja keren gitu ya. Salah satu bentuk kreativitas ya Bu. Betul, Abeng ya. Nah, terus dijadikan video gitu. Nanti kita bikin bahan ajar tuh. Bahan ajarnya ini bagus sekali cara penyajiannya ya. Nyari dia sumbernya mana. Nanti kalau model ini mau dikembangkan bagus juga sumbernya kita tambah gitu atau dengan dibuat lebih sederhana tetapi lebih dalam sedikit gitu ya. Mungkin di buku ini memang lebih pengantar istilahnya ya, memperkenalkan banyak hal kepada Anda semua. Mangga kalau ada yang mau bertanya, 2 saja. Saya Bu mau bertanya. Ya, iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau bertanya tadi menarik tentang kreativitas yang dijelaskan oleh Nida. Kalau saya tadi tidak salah ingat, slide-nya itu yang bulat-bulat, lingkaran besar di tengah, atas, kanan, kiri, bawah ada lingkaran. Ada cara mengetes ya kalau nggak salah kreativitas seorang itu katanya dengan melihat individunya, motivasinya, tujuannya, dan juga bagaimana representasi kognitifnya. Saya jadi teringat kan kalau ini saya hubungkan dengan aktivitas kita mengajar ya Bu ya. Ini sharing aja bagaimana pendapat teman-teman di kelompok ini ketika kita menghadapi siswa atau murid-murid kita yang dalam satu kelas itu tidak, atau ketika kita melihat anak-anak berkarya, kita sudah bisa menilai, oh anak ini kreatif, tapi di teman yang lainnya gitu ya, siswa lainnya, oh ini kurang kreatif. Nah, kira-kira menurut teman-teman di kelompok ini, bagaimana ya strategi gitu untuk bisa siswa yang kita anggap kurang kreatif ini akhirnya bisa meningkat gitu kreativitasnya, kalau dilihat dari skema ini ya, individu atau motivasi seperti apa yang mungkin treatmentnya seperti apa ke siswa kita yang seperti itu, yang kita anggap oh ini anak kurang kreatif seperti itu. Tujuannya atau representasi seperti apa, lebih ke apa strategi apa atau treatment seperti apa sih ke siswa tersebut supaya di kemudian hari kita berikan tugas berkarya terlihat dia bisa lebih kreatif gitu. Gitu aja Bu. Terima kasih. Terima kasih kembali. Ya. Satu lagi barangkali ada. Saya mau bertanya Bu. Hari silakan. Hari ya udah tuh. Oh ada Obeng, ada Hari. Tadi suara siapa? Bareng aja Bu. Siapa? Bareng aja suaranya. Bareng. Sok, 2 nana sok. Ya. Hari dulu nyabengnya, silap. Ya. Siap. Lajeng. Nah, ini mau pengen sekalian diskusi juga, masih bingung sih. Lebih kan dari hasil kreatif itu menjadikan satu karya kan. Nah, yang mau ditanyain tuh sebenarnya karya baru itu ukurannya gimana sih gitu kan? Apakah bisa disebut karya baru ketika misalkan dari segi alatnya kita yang buat, terus karya musiknya kita yang buat, bahkan sampai nada-nadanya gitu, itu bisa disebut 100% karya baru gitu ta. Atau gimana kalau misalkan bikin karya musik kan kita juga ngambil nada-nada diatonis, atau misalkan kita ambil alatnya kan
ciptaan atau temuan dari orang gitu kan, sedangkan kita yang make, jadi kita bikin musiknya aja gitu. Nah itu kalau misalkan musiknya aja, apakah bisa pakai persentase nggak sih, berapa persen itu tuh bisa disebut karya baru atau gimana gitu? Pengen lebih ke sharing aja sih gitu sih Bu. Oke, good. Baik, lanjut, Obeng. Ya Bu. Raudia Obeng. Saya juga sama sih Bu, lebih ke ingin sharing dan diskusi gitu. Kan tadi kelompoknya Teh Nida, Teh Reni sama Kang Dery ini salah satunya membahas untuk memulai proses kreativitas itu salah satu faktor psikologi itu sangat mempengaruhi ya Bu. Nah, saya pernah berkomunikasi gitu, berteman dengan orang yang sosialnya kurang bisa bersosial dengan baik gitu Bu ya. Terus dedikasi terhadap musik yang ditekuninya juga kurang. Namun ketika dia berkarya, yang saya anggap orang itu sosialnya kurang gitu ya, kurang beradaptasi, kurang bisa beradaptasi dengan lingkungan gitu. Tapi ketika beliau membuat suatu karya itu, menurut saya itu karyanya melebihi beberapa orang yang sosialnya baik gitu Bu, dedikasinya bagus terhadap musik yang ditekuninya. Nah, yang saya ingin tanyakan, bagaimana tanggapan teteh-teteh dan akang-akang terhadap hal tersebut, dan apakah faktor psikologi itu benar-benar menjadi menjadi syarat mungkin ya, salah satu syarat untuk memulai sebuah proses kreativitas. Begitu sih Bu. Iya. Iya, terima kasih. Ya, sama-sama. Alhamdulillah. Ada 5 pertanyaan. 1, 2, 3. Iya, 5 ya. 3 untuk soal penyaji yang kedua, dan ada 2 untuk yang penyaji yang pertama. Jadi sekarang diaturannya ke yang sebelumnya dulu ya, soal-soal yang diajukan oleh teman-teman kepada kelompok yang pertama tadi. Kelompok siapa? Kelompoknya kita Bu. Dimas, Reki, Raudia, dan Hari ya. Silakan, ini ada pertanyaan Dandi dan pertanyaan Asani. Mau dijawab yang mana dulu, oleh siapa, silakan. Kang Reki mungkin. Pertanyaannya masih ingat nggak? Masih Bu. Yang itu ya, yang dari Kang Dandi, lagu musiman, karya musiman. Coba ya. Kang Reki barangkali diawali sama Kang Reki. Nanti ditambahin aja teman-teman ya. Ibu izin menjawab pertanyaannya Om Dandi. Nah, ini udah kembali lagi dari kelas Kang Dandi. Tadi pertanyaannya, kenapa sih secara teori kan memang seenggaknya seorang komponis atau musisi ya setidaknya 10 tahun lah dia memainkan karya orang, mengcover dan lain-lain gitu ya. Kemudian bagaimana fenomena karya musiman yang seringkali muncul gitu ya. Kita bisa lihat di Indonesia salah satunya. Kalau menurut saya ada 2 Kang. Kalau menurut saya nanti mungkin teman-teman bisa dicek. Yang pertama karena tujuan karyanya ini dibuat untuk apa? Itu yang pertama. Kalau misalnya tujuan karyanya dia memang dibuat untuk memenuhi yang pada saat itu musim apa, ya menurut saya akhirnya kualitas nggak akan diutamakan, karena yang penting ada aja. Orang hari ini misalnya lagi musim musik Melayu tahun 2005 sampai 2010, hampir semua band membuat karya musik Melayu tanpa dia pikirin itu musiknya kayak gimana, liriknya seperti apa, kualitas mixing, masteringnya seperti apa, dan lain-lain. Nggak akan diutamakan, yang penting keluar aja, toh ini juga mumpung lagi rame. Itu yang pertama. Yang kedua,
masalah identitas kalau menurut saya ya. Di musim itu misalnya semua grup mengeluarkan karya dengan konsep musik, warna musik yang sama. Audiens pendengar akan menilai ini sama semua. Terus apa bedanya dengan yang lain gitu. Akhirnya karena kemiripan itu orang nggak akan terlalu memperdulikan. Nah, identitas ini penting sekali. Walaupun misalnya sama-sama musik Melayu misalnya atau sama-sama K-pop. Kita pernah tahu ya, dulu zaman 2010 itu K-pop itu meledak banget ya Bu ya. Grup teman-teman juga di sini mungkin banyak, Kang Farsha, saya tahu Kang Dimas semuanya penggemar BTS dan SNSD. Mungkin di saat itu semuanya meledak banyak banget gitu dengan musik yang sama. Tapi tiba-tiba dari negara yang sama, ini saya kutip dari Pandji Pragiwaksono Tour, Bu. Teman-teman juga mungkin pasti suka nonton, dengerin Pandji Pragiwaksono. Ketika semuanya K-pop muncul, tiba-tiba ada satu orang dari negara yang sama, Korea Selatan, memunculkan suatu kemasan gitu ya, musik plus tariannya, tapi berbeda dengan yang lain. Dan itu menjadi identitas dia. Jebret, teman-teman ada yang tahu Gangnam Style? Gangnam Style. Di saat yang sama itu, di tahun yang sama, dia rekor video di YouTube-nya seluruh dunia. Video dia yang paling banyak tuh, 2010 itu video YouTube dengan viewer terbanyak itu Gangnam Style. Artinya memang identitas ini penting sekali. Dimanapun, di zaman apapun misalnya dia keluar karyanya, tapi kalau identitasnya kuat dan orang suka, walaupun misalnya nggak banyak orang suka, tapi dia kuat dan orang suka, fanatik, itu menurut saya ngalahin semuanya. Jadi ada dua tadi Bu, tujuan pemasaran dan identitas musik. Kira-kira gitu sih teman-teman. Yang lain nggak boleh ditambahkan. Ya, izin menambahkan sedikit Bu. Hari, silakan. Ini izin matiin kamera Bu, soalnya lu plek jaringannya. Nah, ya setuju sih sama Kang Reki, lebih ke tujuan gitu kan. Tujuan si komposer lah, bisa dibilang komposer itu bikin karya gitu kan. Kalau misalkan tujuannya jelas, terus makna dari karyanya jelas, terus biasanya mewakili perasaan kita kah. Contohnya kayak misalkan Mang Koko bikin lagu Guntur Galunggung. Nah, dalam lagu itu tuh menceritakan kejadian saat Gunung Galunggung meletus. Nah, bahkan sampai sekarang lagu itu terus dikenal gitu kan. Terus ada lagu Bungur Jalan ke Cianjur, lebih ke ada sejarah, ada tujuannya gitu kan, jelas. Nah, beda lagi sama misalkan ada yang lagi viral dulu kan, ada Norman Kamaru, karena itu cuma iseng-isengan dia joget-joget doang, jadi munculnya ngan sehari tahun gitu kan. Nah, lebih ke situ sih menurut saya gitu, sedikit aja. Terima kasih. Mangga. Bu, Dari orang, ya. Mau menambahkan juga Bu? Oke, good. Ya, mungkin sedikit dari saya. Kalau dari saya sih, ya, kalau dari saya sih faktor personal branding ya Bu ya, produktivitas juga sangat mempengaruhi gitu Bu. Karya-karya musiman tersebut kan sekarang tuh yang personal brandingnya kurang bisa dikendalikan, itu kan akan jadi karya musiman tuh salah satunya gitu. Coba kalau misalkan porsi produktivitasnya tuh kerep apa ya Bu bahasa Indonesianya tuh? Sering. Nah, bukan sering Bu. Kirain. Nah, faktor itu sih Bu sangat mempengaruhi menurut saya pribadi gitu Bu. Terus mungkin dari aspek musikalnya kayak apa ya? Kayak progresi akornya mungkin Bu. Progresi akor, terus apa ya, dari yang dikatakan oleh Areki juga betul sih, dari aspek lirik, tema gitu, makna yang tujuan yang disampaikannya itu harus jelas dulu gitu. Itu sih Bu sedikit dari saya. Atur nuhun. Ya. Mau coba berbicara Bu? Ya, Dimas. Kalau berbicara tentang apa? Tadi musiman, saya juga hampir setuju dengan pendapat Areki tentang identitas ya. Karena kalau contohnya saya ngambil Mang Koko gitu.
ketika dia ingin berinovasi atau berkreativitas dengan menciptakan wanda anyar yang jelas-jelas basicnya beliau itu pemain kecapi itu Cianjuran, tapi beliau ingin membuat suatu gebrakan baru, itu pastikan memerlukan kreativitas dan pengalaman dia selama dia bermain teman Cianjuran. Maka mulai jadi dapat menghasilkan karya yang baru dan dapat diterima masyarakat sampai sekarang gitu, Bu. Jadi memberikan identitas gitu. Oh, wanda anyar tuh seperti ini. Berbeda dengan teman sudah Cianjuran. Mungkin segitu aja, Bu. Ada pembedanya ya dari yang sudah ada. Terima kasih. Oke, mungkin itu timnya NIDA CS atau yang lain? Karena sudah teorinya agak diperdalam oleh teman-teman. Tidak ada dari NIDA dan siapa tadi? Reni. Pilih ayah memanfaatkan jurus yang sudah dipelajari. Oke, ya tadi teman-teman menjawabnya dalam perspektif as a composer, ya, sebagai si penciptanya itu dia punya identitas, ya, dia harus melahirkan identitas kata teman-teman tadi ya, dan dilihat dari tujuan dia mau mencipta untuk apa kata Reki, ya. Kemudian juga satu hal yang harus dilihat adalah nanti itu ada penikmat, jadi ada pembuat, ada yang menikmati. Gitu. Nah, kalau kita bikin makanan ayam geprek teh banyak gitu ya, ayam geprek teh pakai sambal, gitu. Siapa yang disasarnya kan sudah ada pangsa pasarnya gitu. Ini untuk orang-orang yang suka pedas misalnya gitu. Nah, karena orang Indonesia suka pedas, mungkin makanan ayam geprek mah jantan lakunya di dia gitu. Nah, sehingga makanan-makanan dari luar pun nanti yang tadinya Jepang itu tidak pedas-pedas, tiba-tiba di Hoka-Hoka Bento muncul sambal matah. Gitu. Ya, artinya karyanya itu atau yang katakanlah yang produk kreativitasnya itu mau dikonsumsi oleh konsumen, maka perlu melihat siapa konsumennya kan. Nah, ada kalau yang pandai membaca konsumen, karakteristik konsumennya mungkin akan bisa bertahan lama. Kalau hanya melihat gejala yang sesaat, tadi dikatakan oleh Reki dan teman-teman juga, sesaat itu sedang boomnya apa, oh lagi kepengen itu, kasih aja itu gitu. Tapi dia tidak punya identitas, kan dia mau jualan, oh kayaknya orang pada suka tuh pakai sambal, ada ayam geprek, tiru-tiru bikin ayam geprek. Nah, kalau nggak punya identitas, rasanya juga tidak dibuat dengan sangat bagus, gitu, seperti kata Reki, tidak sungguh-sungguh memikirkan unsur-unsur di dalam pembuatan karyanya, kemungkinan seperti yang dikatakan oleh tadi Dandi, dia bersifat musiman. Jadi penjelasan teman-teman itu sangat bagus ya. Ada pembedanya karena di situ ada identitas. Kemudian mungkin juga dia kalau mau mengalihkan trennya, maka betul-betul harus muncul gitu. Kalau dilihat lagi sebenarnya mungkin dari teori dia dikatakan tidak ada the new one yang sangat hapus dari sejarah gitu ya, karena seseorang itu hidup berdasarkan ada waktu orang lainnya gitu, dia ada sekarang karena orang tuanya kan gitu. Lalu lingkungan tadi dikatakan secara teoritis juga oleh teman-teman, lingkungan itu sangat berpengaruh pada pembentukan individu. Nah, nanti semua yang dialami individu itu menjadi pengalaman dia kan. Mau dia pakai, mau dia buang, itu pikirannya nanti ada penjelasan yang teori tentang adaptif ya, kelompok berikutnya. Nah, itu
bisa dijelaskan dengan teori itu, tetapi tadi kalau kembali dari pertanyaannya kenapa musiman, ya bisa dilihat dari siapa yang membuat dan siapa yang melihat. Nggak tertutup jawabannya ya, masih terbuka. Mangga, terima kasih. Pertanyaan kedua dari siapa selain Dandi? Sani. Iya, mangga. Mangga, Ya. teman-teman. Mangga Kang Ibeng, mangga. Mangga Kang Hari Heula. Dari Asani pertanyaannya tuh. Pertanyaannya dipahami nggak? Teori Merker, mungkin gambarnya ditayangkan lagi coba. Ini kepake nggak ya di industri musik? Gitu. Mirip tadi sebenarnya pertanyaannya masih berkaitan dengan industri musik. Coba teori Merkernya dipajang lagi. Ruang ya, teori ruang. Di slideshow biar lebih jelas. Nah, bagus. Coba kalau dikaitkan dengan yang pertanyaannya Dandi tadi gitu ya, ada karya yang musiman atau karya yang banyak dipakai. Misalnya, teori ini masih seberapa jauh bisa dipakai dalam industri musik. Ya, kalau menurut kita sih Bu, ya ini tetap aplikatif ya, tetap aplikatif itu untuk hari-hari ini itu di industri musik, misalnya di Indonesia gitu ya. Fidelity itu apa nak? Fidelity itu jadi kayak loyalitas kita ya terhadap mempertahankan budaya kali ya, mempertahankan budaya. Novelty kan kebaruannya gitu ya. Kalau menurut kita sih ini masih aplikatif Bu, karena kan patokannya ya di apa namanya, di space, di ruang antara novelty dan fidelity itu ya kita bermain di sekitar itu aja. Komposisi ada kita punya karyanya, terus misalnya ya atau misal karya orang lain mungkin gitu ya, terus interpretasi ya tadi yang Kang Obeng bilang, kita bisa ngapain sih dari karya yang ada misalnya gitu, kita ekspresikan, kita interpretasikan, kemudian kita improve, mungkin dibuat di mixing, di mastering atau di aransemen segala macam gitu. Menurut saya sih ini aplikatif. Ya, another. Ini kan ada gambar yang panah ya. Misalnya fidelity, katakanlah apa yang terjadi dalam budaya di suatu tempat ya, musik-musik yang sudah ada dalam kulturnya. Jadi kalau katakan misalnya Indonesia punya Kus Plus misalnya ya. Kalian pada tahu Kus Plus nggak? Tahu Bu. Nggak tahu ya. Tillman Brother Bu. Udah jauh ya, usianya udah jauh. Kalau zaman saya sih iya gitu, zaman kalian mungkin. Nah itu salah satu musik pop yang populer beneran gitu ya, grup band populer salah satu di Indonesia yang melegenda gitu. Nah artinya dia memberikan dasar dalam konteks di sini adalah fidelity ya, ada expression. Walaupun yang bersangkutan juga sangat erat dengan dunia ya, musik The Beatles misalnya. Maksudnya dikatakan Kus Plus itu The Beatles-nya Indonesia. Nah, lalu ada panah itu yang satu ke bawah menuju ke composition. Ada istilah interpretation. Lalu ada preparation, baru ke composition. Ya. Tapi ada panah berikutnya, apa yang ada di dalam kulturnya itu diekspresikan melalui pertunjukan, lalu diimprovisasi sehingga nanti novelty.
punya kebaharuan. Ya. Nah, karya-karya yang tadi konteksnya Dandi, karya-karya yang musiman gitu ya. Tapi kan laku ya, benar nggak? Halo, aku ini masih nyambung nggak? Iya Bu, Masih, Bu. Ya, laku Bu, ya. bahkan viral Bu. Masih laku kan, viral karena dia mencoba mengekspresikan melalui performance. Artinya dia tidak banyak membuat sesuatu yang baru sebenarnya gitu. Ikutin yang sudah ada, mengikuti yang di Fidelity ini ya. Terus dipertunjukkan dengan sedikit improvisasi. Mun ayam gepreknya ayam geprek gurita gitunya. Ayam geprek mana lagi gitu dikasih judul apa, ayam geprek saus coklat kayak apa gitu ya. Tapi ayam gepreknya masih gitu. Nah, nanti ada grup-grup sesudah Kus Plus mungkin ada grup-grup lainnya gitu ya. Deloitte dulu tuh apalagi Pineburs misalnya, itu sesudah Kus Plus itu sama aja sebenarnya, tapi zaman dulu kan tidak seperti sekarang ya. Sekarang media luar biasa, jadinya orang lebih mudah untuk menjadi artis. Zaman dulu malah lebih susah, sehingga grup bandnya itu nggak terlalu banyak. Tapi eta-eta kene sebenarnya nggak tampil beda gitu ya. Mereka nggak tampil beda. Nah, sehingga mereka hanya melakukan improvisasi saja. Nanti mendapatkan novelty nggak? Kebaharuan. Bisa iya, bisa tidak. Tadi yang disebut oleh siapa? Reiki. Kalau betul-betul misalnya diperhatikan aspek-aspek musikalnya, mungkin bisa mencapai novelty, kebaruan, ya. Ujung daripada fidelity. Masih kuliah. Nah, lanjutnya berikutnya berbeda dengan, bukan berbeda, arah yang ke bawah ini ada interpretation. Nah, bedanya interpretation dengan expression itu ada proses imajiner ya, yang jauh lebih mungkin berpikirnya lah jadi lebih kemungkinannya di divergennya ya, atau katakanlah aku boleh merubahnya gitu ya. Aku boleh bukan sekedar mengungkapkan, tetapi mencoba memahami dan nanti bisa dirubah gitu, bisa berbeda. Contohnya begini, ada lagunya Kang Iwan, bukan Iwan Pak Iwan ya, Iwan Abdul Rahman, itu dulu kita ada seminar, dia buat lagu yang judulnya Melati Jayagiri. Ada yang tahu? Tidak, nah, ya Melati Jayagiri. Jayagiri. Kalau ada kalimatnya kan ku kecup apa gitu ya. Nah, pokoknya orang bisa berinterpretasi bahwa itu adalah kaitannya dengan asmara kayak gitu ya. Nah, tapi Bang Iwan bilang sebenarnya aku nggak bermaksud itu. Gitu. Karya itu adalah karya ungkapan saya terkait dengan keimanan ya, artinya kedekatan dia sama Tuhan. Ya, bagaimana dia itu mencoba merenungkan hubungan dia dengan Sang Pencipta. Nah, orang-orang suka punya, kalau dengar gitu aja suka salah paham. Bisa terjadi salah paham. Itu yang disebut sebagai interpretation, itu bisa berbeda gitu, dari apa yang sesungguhnya diharapkan oleh komposernya ya. Jadi kalau di Fidelity artinya sesuatu karya-karya yang sudah ada di dalam budayanya, dia bisa diinterpretasi dengan menjadi sesuatu yang berbeda. Karena itu nanti muncul setelah melalui preparation, disiapkan dulu, diolah dan sebagainya, dan jadilah sebuah karya composition. Kapan juga improvisation menjadi sebuah composition?
manakala improvisasi itu memiliki kebaruan, katanya nanti bisa diproses menjadi sebuah composition, punya novelty, baru nanti di situ mungkin menjadi composition disebutnya. Jadi komposisi belum disebut komposisi kalau belum ada novelty kalau dalam konteks ini ya, mungkin baru semacam karya yang diimprovisasi. Ya, itu tambahan dari saya, teman-teman ya. Satu pertanyaan lagi, dua nih Lani, masih ada nih. Masuk ke kelompok berikutnya ya. Sorry di-cut. Saya sedikit dipotong. Iya, silakan. Lani. Pertanyaannya Lani. Oke, Nida duluan. Aku mau coba ini aja, Bu, tapi kalau salah maaf ya teman-teman. Nggak apa-apa. Tadi kan Teh Lani itu ngobrol tentang yang skema yang bulat-bulat itu ya Teh ya. Nah, sebenarnya sih skema itu kan adanya pas penelitian tahun 1960. Itu sebenarnya bisa strategi itu bisa dipakai mau di zaman sekarang, mungkin aja masih relate atau mungkin aja udah enggak gitu. Tapi kan makin sini juga banyak para peneliti lah itu kayak bikin penelitian lagi tentang si kreativitas itu. Kayak yang di materinya kelompok sebelumnya, kelompok yang present approaches itu. Mereka kan ada strategi buat mengembangkan kreativitas itu melalui yang si 4P. Jadi kayak tiap zamannya itu pasti menurut kami sih pasti ada bedanya gitu buat strategi mengembangkan si kreativitas itu sendiri, karena mau itu dari lingkungan sosial, mau itu dari lingkungan apapun pasti ada perubahan. Jadi kalau untuk yang sekarang menurut kami relate-nya itu ya yang si 4P itu Teh buat mengembangkan strategi untuk mengembangkan kreativitas itu. Tolong Aderi dan Teh Reni ditambah. Izin menambahkan, mungkin kalau Teh Lani tadi kalau tidak salah menjelaskan menanyakan tentang gimana sih treatmentnya gitu ya. Treatment supaya yang kurang kreatif jadi lebih kreatif. Iya betul ya. Saya sih berkaca dari, jadi begini, kalau kita mengacu dari buku ini ada dua aspek sebenarnya. Kreativitas datang dari wahyu ilahi yaitu Tuhan, lalu jatuh ke dalam pikiran manusia sehingga psikologinya bekerja, sehingga muncullah pemikiran teori-teori yang lain gitu. Itu menurut saya ya kalau mengacu dari buku. Nah, kalau treatment untuk siswa apalagi zaman sekarang misalkan, sesuai pengalaman saya, koreksi kalau salah. Jadi pertama kita sebagai guru pengajar harus bisa menilai terlebih dahulu anak ini kreatif atau tidak yang pertama. Lalu anak ini minatnya kemana? Setelah itu barulah kita sebagai guru atau pengajar atau pelatih membuat skema, di mana skema itu cara untuk membuat si anak ini kreatif. Contohnya, kita memberikan perhatian lebih kepada si anak tersebut. Lalu kita juga membuat sebuah kelompok diskusi supaya anak tersebut berbaur dengan anak-anak yang lain, supaya mendapatkan ide-ide yang lain seperti yang kita lakukan dalam membedah buku ini, berdiskusi gitu. Sehingga kemungkinan besar akan mendapatkan ilmu-ilmu yang baru dari beberapa pendapat teman-temannya. Lalu setelah itu kita dalam prosesnya misalkan, menurut saya kan kreatif itu ada dua ya. Ada ide kreatif, ada proses kreatif gitu. Jadi misalkan nanti dalam prosesnya misalkan kita bisa belajar tidak hanya di kelas, ini lebih ke teknis ya. Belajar tidak hanya di kelas, lalu materinya tidak melulu tentang di buku paket saja gitu. Nah, jadi banyak sekali treatment-treatment, tujuannya intinya adalah satu, untuk memunculkan atau mendampingi si anak ini. Ayo, kamu bakatnya di mana? Kamu kreatifnya apa? Karena pemahaman saya gini, tidak semua orang suka seni budaya. Makanya kita juga dipecah. Nah, bahkan kita juga masuk UPI di tes praktek. Ada bakat di situ. Nah, paling kalau konteksnya kelas, klasikal, kita tidak bisa memaksakan semua anak harus suka musik. Menurut saya kurang bisa. Tapi memahami mungkin.
gitu ya. Misalkan dalam menggambar ada yang bagus, ada yang tidak. Tapi kita menstimulus anak supaya kamu mau aja minimal ngerjain, gitu. Itu sih kalau menurut saya. Mungkin Teh Reni. Oke, izin menambahkan, sebetulnya sama sih dengan Derry, tapi mungkin kalau misalkan strategi-strategi lebih ke mungkin yang pertama, kalau misalkan di dalam pertemuan di kelas, mungkin yang pertama kita ajak dulu misalkan siswa untuk berapresiasi terlebih dahulu, misalkan mengajak mengapresiasi satu karya. Nah, setelah itu untuk memunculkan ide itu mungkin itu yang tadi kata Ibu adalah proses imajiner tadi ya Bu ya. Nah, mungkin kalau misalkan tadi di buku ini untuk memunculkan ide-ide atau gagasan itu, misalkan kita melihat kalau misalkan kita ada di luar rumah, kita melihat ada langit misalkan, atau misalkan ada melihat alam sekitar, itu juga bisa meningkatkan imajinasi siswa. Nah, setelah itu ada mungkin melalui eksplorasi gitu, meningkatkan bagaimana sih caranya anak untuk eksplorasi terus bereksperimen untuk mencoba membuat sesuatu dengan misalkan ada satu proyek atau membuat kelompok kecil dengan teman-temannya seperti itu. Lalu kalau misalkan salah satu lagi apa ya, melalui bahasa, misalkan kalau dalam musik dengan imajinasinya siswa itu bisa membuat lagu atau seperti apa, lalu bahasa mereka itu membuat bahasa sesuai dengan apa yang ada di pikiran mereka gitu. Setelah mereka melalui proses tadi berimajinasi setelah melihat atau mengapresiasi sesuatu gitu Ibu. Mungkin seperti itu tambahannya. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Ya, terima kasih. Nanti topik ini ada satu wilayah khusus, Lani ya, kita akan bicara khusus tentang topik ini, strategi pengembangan kreativitas di kelas gitu ya. Itu akan ada khusus dan bukunya juga sudah cukup banyak untuk bisa kita pelajari dan mungkin bisa dicoba ya. Terima kasih untuk jawaban dan pertanyaannya. Ada dua lagi. Dari Hari dan dari Obeng, silakan. Kreatif kita menghasilkan suatu karya. Ya, sebentar. Nah, baru apa sih? Kebaruan itu apa? Mungkin tadi ya Kang Hari tadi pertanyaannya itu sejak kapan sih karya itu disebut orisinil apa baru gitu ya? Apa gimana? Lebih ke ukuran bisa disebut karya baru itu gimana sih gitu? Apakah harus dari alat dan semacamnya gitu? Kalau misalkan dari hasil menganalisis dari buku ini ya Bu ya. Kalau misalkan dikatakan di dalam buku ini tuh sebetulnya tidak ada sesuatu hal-hal yang baru atau orisinal, karena sesuatu yang tercipta oleh manusia itu hanya merefleksikan dari wahyu Tuhan tersebut gitu. Kalau misalkan yang tadi yang disebut oleh tadi itu pernyataan Beethoven itu dari wahyu Tuhan. Nah, tapi dari abad ke abad setelah adanya proses, nah di situ ada yang ini oleh yang penelitian dari situ. Nah, mungkin pada zaman dulu itu mungkin ada kepenasaran mungkin sebetulnya apa sih gitu. Karena kalau misalkan dulu itu para pencipta karya yang hasil-hasil artefak tersebut itu kan mereka itu tidak ditemukan di dalam buku ini tuh motivasinya untuk membuat karya-karya tersebut itu apa gitu. Nah, tapi kalau misalkan bisa dikatakan baru,
bisa jadi setelah adanya penelitian-penelitian mengenai kreativitas tersebut. Mungkin Kang Dery atau Teh Nida? Nida mungkin, Teh Nida. Kalau aku pribadi ya, tapi ini aku pribadi ya Bu, bukan hasil diskusi sama kakak-kakak yang lebih tua dari aku. Jadi ukuran karya disebut kreatif sih yang nggak ada kalau kita tetap balik lagi ke hakikatnya, ya semuanya berasalnya dari Tuhan gitu. Mau itu udah ada teori pun, menurut aku sih ya tetap aja kita meniru atau kayak dapat ilham lah gitu katainnya gitu. Tapi ya apa ya, kalau di buku sih ada sih tentang karya tuh bisa disebut kreatif kalau misalnya ide-ide itu tuh diciptakan dari pikiran bawah sadar ya, ada di babnya yang psikologi itu. Yeah. Jadi kalau misalnya itu ide-ide yang di bawah sadar itu layak, barulah itu bisa dikatakan kalau mereka itu kreatif gitu. Sih ngomongnya. Terima kasih. Ya, menambahkan sedikit terakhir. Jadi kalau menurut saya ada dua paham ya. Yang pertama tentu saja yang dikatakan Tereni, di awal mula itu kan manusia mungkin ya, saya juga kurang tahu jelas, menciptakan suatu karya seni itu, seni secara luas ya, bukan hanya musik, itu melihat atau mendengar sesuatu yang terjadi di alam gitu. Jangan melihat pegunungan, misalkan melihat ini, mendengar bambu tertiup angin, misalkan membuat suara bunyi, menghasilkan bunyi maksudnya. Nah itu akhirnya mereka mendapatkan yaitu tadi semacam ide dari dalam alam bawah sadar bahwa bagaimana ya jika kita membuat suatu alat musik suling misalkan. Lalu akhirnya mereka mencari, mencoba-coba mungkin meneliti dan lain-lain. Akhirnya terjadilah sebuah alat musik, taruhlah seruling. Nah, tetapi jika kita melihat dari aspek psikologinya, tentu saja ini psikologi lebih ke pemikiran tentang memakai logika, gitu. Contoh si Sir Francis Galton, dia aliran. Jadi yang saya jelaskan tadi ada dua aliran asosionisme. Beliau itu saudaranya atau sepupunya dari Charles Darwin, yang dimana Charles Darwin itu teori evolusi. Jadi di situ Charles Darwin seperti yang kita tahu, dia menjabarkan bahwa manusia itu adalah evolusi dari kera ya, dari binatang sehingga menjadi manusia seperti kita sekarang. Itu kan bertentangan ya dengan nilai-nilai agama menurut saya gitu. Nah, jadi memang kalau menurut para psikolog ini, mereka sudah memakai logika dan mungkin originalitas menurut manusia pada saat ini adalah orang yang benar-benar menciptakan lagu atau karya yang belum pernah ada yang sama atau mirip sih mungkin, tapi sama dalam lirik, dalam ini. Jadi ada dua aspek sih. Jadi tergantung kitanya ingin memahami atau meyakini yang mana, gitu sih. Baik, terima kasih. Semua sudah mencoba menjawab dengan kapasitasnya masing-masing. Kalaupun Ibu menjawab juga itu juga dengan kapasitas saya gitu. Salah satu caranya misalnya kita lihat sejarah, dalam sejarah musik barat itu kapan terjadi perubahan-perubahan karakteristik musik misalnya. Oh, ini berbeda. Maka kalau kita melihat itu berbeda seperti itu, pembaharuan dari gejala musik sebelumnya. Nah, perubahannya itu kalau dibilang baru, siapa yang ngukur gitu kan? Siapa yang menganggap itu baru? Kalau ditanya ukurannya, siapa yang mau menggunakan ukuran itu? Nah, jadi mungkin tidak berlaku dalam seluruh kehidupan ukuran itu. Kalau mau memperlakukannya, membuat sebuah ukuran yang berlaku sepanjang kehidupan, maka dia harus sifatnya sangat konseptual. Jadi bukan sesuatu yang sangat real gitu ya, harus sangat konseptual. Nah, ini untuk perjalanan komposisi misalnya,
mulai kalau tadi ada keyakinan Tuhan dan lama-lama lebih rasional. Demikian juga kalau kita lihat wujud daripada kreativitas musik yang sejarahnya dituliskan sudah ya dalam Western Music History itu. Kalau jadi contemporary music sekarang yang disebut musik yang baru atau avant-garde, seni yang ada di garis terdepan atau di gerbang terdepan, itu manakala ada pikirannya justru gitu. Dulu masih ngomongin materialnya gitu, tapi sekarang udah bukan material yang dijadikan semacam ukuran jadinya ya, atau udah enggak, materinya udah enggak gitu. Nah, pikirannya, kemudian pikiran tuh merubah kan dengan tidak disusun ada motif dan sebagainya, itu tidak lagi situ yang jadi obrolan, berubah sudah. Nah, sudah berubah pikirannya lalu berubah lagi, kembali lagi ternyata ke materialnya gitu. Kalau dulunya itu nada, sekarang ada elektronik kan gitu. Maka menjadilah karya-karya yang menggunakan elektronik. Sudah bosan juga tuh pakai karya-karya elektronik. Kayaknya pengen kembali ke alam lagi, tapi dengan cara yang berbeda gitu, cara pemikiran yang berbeda. Nah, ini manusia kemudian terus mencoba mau merubah gitu ya. Sifat manusianya ini tidak ingin terus berada di tempat yang sama, karena dunianya semakin lama juga semakin berubah. Lingkungannya yang berubah, maka orangnya juga perlu melakukan perubahan ya. Maka representasi musik yang ternyata kita lihat dari sejarah ini ya berubah. Selalu ada hubungan antara situasi kehidupan dengan ekspresi musik gitu ya. Nah, jadi ukuran ini tidak bisa terus sama. Kecuali tadi yang saya katakan sesuatu yang sangat esensial, yang sangat konseptual. Mungkin itu masih bisa dikatakan sebagai ukuran yang mengukur kebaruan. Misalnya ukurannya justru diterima oleh gitu ya, atau tidak diterima tadi gitu ya, tidak diterima oleh zaman itu karena masih baru. Karena beda gitu. Sesuatu ini belum disukai gitu kan. Nah, kalau dia beda lagi kalau kebaruan yang disukai itu akan berbeda gitu. Dengan yang baru, pokoknya baru. Yang baru itu kadang-kadang tidak disukai. Tadi siapa yang bilang ya? Obeng ya yang bilang ya, dari kajiannya Obeng atau siapa tadi. Itu baru biasanya nggak diterima katanya. Ya karena memang paradigmanya baru yang dia pakai, cara berpikirnya baru atau bahannya baru. Nah, nanti harus ada trik kalau itu mau dikonsumsi, diterima gitu. Ada triknya. Nah, mereka biasanya punya event-event khusus gitu ya, punya masyarakat yang khusus yang kemudian memang mau dibuat apresiasinya kepada lingkungan tertentu dulu baru nanti meluas, atau memang tujuannya tidak untuk dikonsumsi oleh masyarakat secara luas. Ya kalau sekarang udah musik industri mah beda, harus di industri, konsep industri ya, harus bisa dikonsumsi oleh banyak orang. Kalau berbuat karya tidak untuk dikonsumsi banyak orang ya nggak masalah, nggak disukai banyak orang. Ya, itu mungkin terakhir. Sekarang pertanyaannya Obeng. Ada orang yang kurang sosialisasi, kurang adaptasi lingkungan, tapi kok bikin karyanya hebat, gimana ya itu? Silahkan. Ya itu tadi menyinggung psikologi. Jadi sekali lagi kalau menurut saya sih Bu, jika kita mengacu pada manusianya, bentar saya nyusun kata-katanya nih. Jadi gini, ide kreatif itu muncul dari alam bawah sadar si manusianya. Nah itu dulu. Muncul, sehingga seketika muncul dia pikirkan dalam otak, dia pikirkan, lalu dia lakukan, dia bertindak gitu ya. Makanya di situ disebut dari alam bawah sadar menuju kesadaran penuh. Nah, sampai situ poinnya. Nah, jika kita aplikasikan dengan orang, dengan manusia yang tadi kita sebut ansos lah, antisosial, gitu ya. Ya punten ya, antisosial, tidak pandai bergaul, di kelas juga mungkin pendiam dan segala macam. Tapi ketika dia membuat suatu karya, masterpiece gitu ya.
menurut saya itu mungkin balik lagi ke pribadi dia. Jadi di salah satu teori di buku tadi adalah bisa jadi perilaku kita atau ide kreatif kita itu terbentuk yang pertama dari genetik, yang kedua dari pengalaman selama hidup 5 tahun dari usia 0 sampai 5 gitu. Mungkin itu yang membuat sikap, ya pokoknya banyak pengaruhnya Bu tadi di buku ya. Ada lingkungan, ada ini mempengaruhi psikologi atau perilaku si manusia itu sendiri. Nah, jadi jawaban saya, kok bisa seperti itu? Mungkin kurang lebih gitu ya Kang Obeng ya. Kok bisa gitu? Ya bisa. Karena menurut saya perilaku dengan ide kreatif agak beda. Perilaku itu kan pikiran kita sehari-hari berinteraksi dengan orang. Mungkin berinteraksi dengan orang kita boleh dikatakan jelek. Tapi di dalam bawah sadar kita dan pikiran kita terhadap sesuatu yang kita senangi, yaitu musik contohnya, seni, kita banyak sekali ide. Gitu. Sehingga mungkin kalau saya boleh bilang, kelebihannya di situ, mungkin kekurangan dia adalah ansos, tapi dia punya kelebihan yaitu mengekspresikan si ide-ide kreatif yang ada di dalam dirinya. Gitu sih. Jadi kesimpulannya, menurut saya tidak kenapa bisa seperti itu? Karena berbeda, gitu ya intinya ya. Kenapa Obeng kan nanya, kenapa kok bisa ansos tapi pinter dalam musik? Karena konteksnya berbeda kalau menurut saya. Dalam bergaul itu dengan membuat karya beda, menurut saya. Nah, gitu sih. Ada jalan yang berbeda. Gitu ya, punya jalan. Kang Dery. Sip. Aku mau tambahin sedikit. Boleh, tidak. Yang dari Aderi barusan mungkin karena dia tidak berinteraksi dengan orang lain dan dia berinteraksi dengan dirinya sendiri, artinya dia mempunyai waktu yang lebih dan memanfaatkan itu. Udah Bu. Yang antisosial itu juga mungkin bisa disebut mempunyai kepribadian yang introvert gitu ya, yang lebih banyak meluangkan dengan kesendiriannya gitu. Terus lebih senang berimajinasi sendiri gitu. Mungkin seperti itu juga ya. Mungkin masuk ke situ ya. Kalau misalkan di ranah psikologi. Mungkin gitu Kang Obeng tambahannya. Tambahan Bu, tambahan. Jadi Siapa tuh? Ani Bu. Ani silakan. Kalau melihat fenomena seperti itu, kalau saya pribadi sih, saya yakin orang tersebut punya daya tangkap yang sangat luar biasa, Bu. Kalau menurut saya, jadi ketika dia mungkin mendengarkan sesuatu atau menyimak sesuatu tuh langsung masuk gitu. Soalnya saya jadi teringat teman saya, Bu, bercerita, beliau memang bukan dari musik tapi tari. Katanya dengan dia duduk terus merhatikan dosennya waktu kuliah dulu katanya gerak. Itu dia bisa dengan langsung dari awal sampai akhir bisa menggerakkan gerakan itu tanpa salah sedikit pun katanya Bu. Saya wah keren luar biasa gitu. Berarti kan memang daya tangkapnya tinggi. Mungkin tipe orang seperti itulah yang dimaksud oleh Raudia mungkin gitu ya. Daya tangkapnya bagus gitu. Ya salah satunya seperti itu mungkin Teh Lani. Berarti Bu orang yang bisa kita bilang antisosial, terus pendiam itu tidak bisa kita katakan sebagai orang yang psikologinya kurang sehat berarti Bu ya. Kan itu kan untuk tadi ada faktor-faktor bahwa untuk memulai sebuah proses kreativitas itu dibutuhkan orang-orang yang psikologinya bisa dikatakan sehat, dan salah satunya orang yang sosialnya baik itu Bu, bisa beradaptasi dengan lingkungan. Berarti dari hasil diskusi ini tidak selalu menjadi acuan ya Bu, orang yang sosialnya baik itu bisa membuat sebuah kreativitas atau membuat sebuah karya gitu Bu. Ya, jadi saya belum tahu bahwa harus punya sosial yang baik, harus punya, bukan itu, tapi yang saya pahami itu adalah lingkungan gitu ya, akan berpengaruh terhadap proses pembentukan kreativitas atau cara berpikir kreatif itu juga dipengaruhi oleh lingkungan gitu. Tapi bukan
nanti dia akan memiliki prososial misalnya gitu ya. Yang tidak prososial berarti tidak kreatif. Nah, itu belum ada yang bilang gitu ya. Kecuali memang ada yang mengatakan Anda boleh mematahkan teori itu gitu ya. Nah, justru ada trik nanti di dalam atau katakanlah strategi yang bisa dikembangkan oleh guru-guru seni yang membantu justru individu yang seperti itu untuk berkembang nanti kemampuan sosialnya. Kadang-kadang dia merasa nggak diterima, tapi kalau nanti dia merasa diterima, perlahan dia akan lebih percaya diri untuk bisa masuk di lingkungan sosial gitu. Karena dia justru dieluk-elukan, dia dihormati karena karyanya. Jadi dia akan walaupun dia mungkin merasa risih juga ya, ketemu banyak orang, ditanya banyak orang gitu tiba-tiba. Nah, itu kita lanjutkanlah diskusinya. Ini ada teori yang bagus, adaptif. Tapi karena waktunya, jadi memang kita akhiri dulu ya, sudah jam 15. Kita lanjutkan lagi minggu depan. Saya ada beberapa pekerjaan yang harus kaitannya dengan RPS. Tadi saya katakan, yang juga RPS Anda belum dimasukkan semuanya. Nah, 2 hari ini kami dapat instruksi untuk melakukan perubahan dan harus masuk pada hari ini. Gitu. Nah, insya Allah hari ini semuanya akan kami masukkan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh universitas ya. Dan kemungkinan proyek, kalau rencana memang sudah ada proyek, tapi akan diarahkan kepada tadinya proyek individu saya sudah katakan, mungkin ada kemungkinan proyek tim. Saya akan coba renungkan sedikit, membelokkan sedikit RPS yang sudah saya buat, mudah-mudahan bisa berjalan ya. Tapi kalau tidak berjalan ya diedit lagi, harus diedit lagi supaya tujuan akhirnya adalah bisa berjalan sesuai kompetensi atau capaian pembelajaran yang diharapkan. Yang diharapkan Anda mampu membangun strategi dan Anda bisa buat strateginya. Dan yang kedua juga bisa membuat karya. Itu 2 itu yang kita harapkan dari perkuliahan mata kuliah ini. Terima kasih. Sekian dulu. Ada kemungkinan, bukan kemungkinan, berarti minggu depan masih dilanjutkan yang lebih teoretikal bahasannya gitu ya. Lebih teoritis. Terima kasih. Kita tutup dengan alhamdulillah. 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 Terima Ibu. Terima Ibu. Alhamdulillah, mohon Ibu. Oh, iya, begitu Pak. Oh, silakan Pak, silakan kalau bermanfaat. Presentasi kelompok Dimas juga bagus. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.